Menurut saya ya sah, tapi kalau meninggalkan sholat itu kalau ketiduran atau apa, kalau tidak disengaja kan bisa dikodok. Kalau disengaja pahalanya pasti kurang. Tapi puasanya tetap sah. Ya enggak sah puasanya. Sholat itu tetap boleh mas, karena puasa kan ibadah yang terpisah dari sholat. Pasti sholat dulu, itu wajib. Sholat itu kan sebagai tiang agama. Kalau kita meninggalkan sholat otomatis ibadah yang lainnya akan tidak sah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hal Tarif, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga menjadi sarana penyucian jiwa dan peningkatan ketakwaan. Namun dalam menjalankan ibadah ini tidak sedikit yang masih melalaikan kewajiban lainnya seperti sholat. Padahal sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Lantas, bagaimana dengan orang yang berpuasa namun tidak mengerjakan sholat? Apakah boleh seseorang berpuasa namun tidak mengerjakan sholatnya? Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat atas permasalahan ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab aja. Hari ini spesial sekali di bulan Ramadan. Kita tetap ngonten Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab saja. Di kebiasaan kita sosial eksperimen, kita akan mencari teman-teman kita, masyarakat di sini, masyarakat Pasuruan khususnya. Kita akan coba tanya mereka apakah mereka tahu, apakah tidak tahu. Tahu ataupun tidak tahu, jawab aja. Karena Hal Tarif, tahu nggak tahu, jawab saja. Hari ini kita akan membahas apakah puasa seseorang yang meninggalkan sholat itu sah apakah tidak. Apakah boleh hal tersebut, apakah tidak. Bagi kalian yang penasaran, tetap ikuti saya sampai di ujung video. Karena di ujung video nanti ada ustadz kita yang akan menjelaskan itu semua. Tapi sebelum itu kita akan tanya dulu masyarakat kita. Apakah mereka tahu jawabannya? Apakah tidak tahu? Tetap di Hal Tarif, tahu nggak tahu? Jawab aja. Kita telah bersama dengan kawan-kawan kita yang seragam celananya putih semua. Habis pulang sekolah mereka katanya. Namanya siapa? Saya Muhammad Eka Putra, biasa dipanggil Putra. Putra. Yang ini? Saya Rahmat Rizky, biasa dipanggil Rizky. Rizky. Ini? Saya Muhammad Mahfur, dipanggil Mahfur. Mahfur. Jadi habis pulang sekolah ya? Samsul Arifin. Samsul Arifin. Mas siapa namanya Mas? Mas Ilham. Mas Ilham. Tugasnya apa di sini Mas? Kalau di sini mengamankan seputar area alun-alun mas sekitarnya. Jadi pertanyaannya apakah sah puasa seseorang yang tidak melakukan sholat? Ayo, sah apa enggak? Menurut saya ya sah, tapi kalau meninggalkan sholat itu kalau ketiduran atau apa, kalau tidak disengaja kan bisa dikodok. Kalau disengaja pahalanya pasti kurang. Tapi puasanya tetap sah. Pokoknya mau sengaja apa enggak sengaja ninggalin sholatnya, tetap puasanya sah, itu jawabnya. Ada yang mau nambah jawaban? Nggak ada lagi. Mungkin sama-sama aja. Mereka dari sekolah yang sama, jawabannya sama juga, teman-teman. Apakah puasanya bisa diterima? Puasa Nggak seperti ini? diterima mas, kan pertamanya belum dipakai kayak ibadah kan pertama itu. Masa ditinggalin? Ya enggak sah puasanya. Nggak sah puasanya. Iya. Harus sholat pasti. Harus sholat dulu, itu wajib. Menurut saya kalau puasa meninggal sholat itu tetap boleh mas, karena puasa kan ibadah yang terpisah dari sholat.
Tapi itu tidak boleh ketika sholat itu kan sebagai tiang agama. Kalau kita meninggalkan sholat, otomatis ibadah yang lainnya akan tidak sah seperti itu. Mungkin itu tak saja dari sosial eksperimen kita hari ini. Kita akan tunggu jawaban dari ustadz kita yang akan mentasih semua jawaban dari masyarakat kita yang berbeda-beda tadi. Ada yang bilang sah, ada yang nggak sah. Banyak pendapat masyarakat kita tadi keliling-keliling nanya sini. Habis ini kita lihat jawaban ustadz kita tetap di Hal Tarif. Tahu nggak tahu, jawab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, pemirsa Dalwa TV. Ada pertanyaan bahwa bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Tidak sholat bukan hal yang membatalkan puasa selagi dia masih meyakini sholat itu wajib. Tapi kalau meyakini sholat itu adalah tidak wajib, berarti dia murtad, keluar dari Islam, baru itu batal nanti. Akan tapi selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka puasanya adalah sah. Tapi dia melakukan dosa besar meninggalkan sholat. Sama, ada orang bertanya, dia puasa tapi tidak menutup aurat, pakai baju, wanita pakai baju celana pendek misalnya, puasanya tetap sah, tapi dia telah melakukan dosa membuka auratnya. Jadi bisa dibedakan. Akan tapi ketahuilah bahwa kita jangan biasa merendahkan. Mungkin ada orang, mohon maaf, perempuan tidak menutup aurat tapi puasa. Maka jangan dihinakan dia tidak menutup aurat, tapi sanjung. Bahasanya dia telah berpuasa. Semoga dengan puasanya dia bisa menutup aurat. Mungkin ada orang berpuasa tapi belum sholat. Maka ketahuilah, sanjung dia. Dan mohonlah kepada Allah, semoga dengan sholatnya, dengan puasanya, mohon maaf, ada berpuasa tapi tidak sholat. Maka ayo dengan puasanya kita mohon kepada Allah, semoga berkat puasanya dia menjadi seorang yang sholat. Karena perbandingannya itu adalah bukan perbandingannya begini. Ada orang, mana yang lebih bagus? Orang puasa tapi tidak sholat atau sholat tapi tidak puasa? Ini bukan perbandingan, itu salah semuanya. Perbandingannya adalah begini. Ada orang puasa tapi tidak sholat dengan orang tidak sholat tidak puasa. Mana lebih layak, lebih aman? Yang puasa biarpun tidak sholat masih lebih ringan daripada sudah tidak sholat tidak puasa. Maksud kami adalah tolong pandang manusia dengan sisi negatifnya. Adapun sisi positifnya. Adapun sisi negatifnya, semoga dengan positifnya negatifnya akan hilang. Semoga dengan puasanya dia rajin sholat. Semoga dengan puasanya dia menutup aurat dan seterusnya. Begitulah cara pandang kita. Mohon agar tidak mudah memandang orang dengan pandangan merendahkan. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.